warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu menu yang sangat sederhana, simpel sekali. Yaitu saya akan berbagi menu nasi goreng ya. Tapi nasi gorengnya jadi istimewa, yaitu saya akan membuat nasi goreng buah nanas. Ya. Adapun bahan-bahannya yang kita perlukan, yang pertama di sini ada bawang putih ya. Bawang putihnya 2 siung bawang putih, kemudian ada daun bawang, kemudian ada telur. Kita gunakan satu aja nanti ya, 1 butir telur. Kemudian kita gunakan nanas. Ini tidak semuanya kita gunakan, secukupnya aja, mungkin 1/4 1 porsi cukup. Kemudian ada nasi ya, ini 1 porsi nasi ya, 1 piring kurang lebihnya. Kemudian ada garam, ada gula pasir, ada merica bubuk, ada kaldu bubuk, dan bumbu botolannya. Di sini saya menggunakan saus raja rasa, kemudian saus tape ya. Jika tidak menghendaki, ini boleh di skip atau tidak dipergunakan. Dan tentunya minyak goreng ya. Oke, itu tadi bumbu-bumbunya yang kita butuhkan dan bahan-bahannya. Langsung aja kita proses memasaknya. Oke, yang pertama ya, bawang putih kita chop ya, atau kita potong raja-raja. Oke, yang pertama ya, kita chop atau kita rajang bawang putihnya ya, kita rajang kasar. Oke, kita rajang seperti ini ya. Kemudian kita sisihkan ya. Ini bawang putihnya sudah siap. Kemudian daun bawangnya ya. Daun bawangnya kita potong juga. Kita potong kasar ya. Jangan terlalu pendek banget. Ya, segini aja cukup. Oke, sudah. Bawang godongnya sudah siap. Kemudian nanasnya ya. Buah nanasnya kita belah, jadi kita gunakan hanya 1/4 saja ya. 1/4 buah 1 porsi. Kita potong kasar aja. Jangan terlalu kecil ya, nanti hancur seperti ini. Oke, bawang putih ya, kemudian daun bawang dan nanas, kemudian telurnya ya. Telurnya kita kocok. Telur kita kocok 1 telur ya. Oke, udah siap semuanya. Kita langsung memasaknya ya. Yang pertama kita panasi wadahnya dahulu ya, biar panas merata. Setelah panas kita masukkan minyak goreng 1, 2, kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng ya. Kemudian kita masukkan telur dahulu. Telur kita masukkan. Kita ratakan dulu, agak kering sedikit ya. Nah, sudah agak kering ini, baru kita masukkan bawang putihnya. Bawang putih kita masukkan.
Ya, ini sudah mulai kering dikit. Ini kemudian masukkan baksonya ya. Ini bahan yang belum saya sebutkan tadi. Di bahan tambahannya saya menggunakan pentol bakso ya, bakso sapi. Oke, diratakan hingga keluar aromanya. Jadi jika masak nasi goreng itu yang dimasukkan dahulu adalah telurnya, kemudian bawang putih, dengan tujuan supaya bawang putih tidak terikat oleh telur, sehingga bawang putih bisa maksimal dan bisa menyebar ke seluruh nasi goreng ya. Jadi lebih aromanya lebih kuat, bawang putihnya lebih harum dan tentunya lebih nikmat. Kita masukkan nasinya ya. Setelah nasi ini kita masukkan, kita panaskan sebentar saja. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya. Kita kecilkan apinya dahulu, api tanggung sedang aja. Kita masukkan bumbunya. Di sini ada garam ya, 1/4 garam. Kemudian gula juga sama, gulanya kurang lebih 1/4. Kemudian merica sedikit ya, kurang lebih 1/8 mericanya, satu porsi ini. Jika tidak menghendaki pedas, merica juga bisa dihilangkan. Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk. Di sini ada saus raja rasa ya. 1, 2, 3 kali keturutan, kurang lebih 1-2 sendok makan ya. Ini 1, 2, 3 ya. Ini saus tape atau angsiu, ini boleh di skip atau tidak menggunakan juga diperbolehkan ya. Kita ratakan bumbunya ya. Ya, ini perlu api yang agak besar ya, kita besarkan apinya dahulu. Oke, kita ratakan. Ya, kita bakar nasinya dengan api yang besar. Kita ratakan. Kemudian kita masukkan nanasnya ya, prosesi terakhir, dan juga daun bawangnya. Kalau ada green peas ya atau kacang polong boleh disertakan. Ini nasi goreng nanas yang sangat nikmat sekali dan sangat mudah di dalam memasaknya. Oke, kita ratakan semuanya bumbunya. Ini sangat harum sekali ya, adanya bawang godong atau daun bawang ini membuat masakan lebih harum. Kita ratakan dengan api yang besar ya ini ya. Oke, nasi goreng buah nanas siap untuk dinikmati ya. Kita plating.